intinya sih lukis apapun yang disukai. Terus yang sekiranya memang mudah dilakukan gitu. Sehingga dapat tadi maksudnya adalah untuk memberikan efek rileks dan perasaan yang lebih menyenangkan. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh art. Yang pertama adalah expression of emotion. Kita playing with color gitu kan. Kita bermain komponen-komponen warna. Tapi memang dalam ekspresi emosi ini silahkan pilih dibebaskan. Nah, mengekspresikan semua emosi dalam berbagai bentuk dan warna. Karena warna itu cara yang paling memungkinkan sih untuk mengekspresikan diri dan kreativitas kita. Mungkin nanti akan dikasih sama Eka ya materinya biar teman-teman di sini aku cantumkan beberapa sumber. Kita akan mencoba menonton video nih teman-teman ya, biar nanti lebih dapat bayangan seperti apa sih. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi menyiapkan peralatannya. Get in touch with how you feel. Oke, jadi tadi mungkin kita udah lihat sekilas gitu kan, dia ada beberapa teknik sih sebenarnya yang digunakan oleh dia. Yang pertama tadi adalah menggunakan watercolor gitu ya. Di situ dia sebelum memulai dia, karena ini adalah untuk merilis tension, untuk mengekspresikan emosi, tentu kita harus biasanya sih ya, kita berbicara dulu pada diri sendiri, apa sih sebenarnya yang kita rasakan gitu, biar kita into apa yang kita kerjakan gitu si artnya itu. Dan tadi dia juga menyampaikan memang sulit di awal karena kita cenderung berpikir gitu kan, berpikir untuk memulai, berpikir apa sih bentuk yang harus digambar, warna apa yang harus dipilih gitu-gitu. Tapi pada akhirnya lepaskan aja pikirannya, disimpan dulu, gambar aja apa yang mau kamu gambar, pilih aja warna yang mau kamu pilih, seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat lagi gitu ya, secara lebih kompleks atau secara lebih detailnya gitu. Selanjutnya adalah di sini My Heart Is, ini aku dapat insight dari beberapa waktu yang lalu ikut sesi art terapi gitu ya. Di sini di My Heart Is ini kita diminta untuk membuat gambar hati teman-teman ya, kalau dengan perasaan. Biasanya ini akan efektif untuk anak-anak, tapi pada saat sesi si art terapi itu yang aku rasakan, ternyata walaupun usia ini disuruh bikin bentuk hati, terus disuruh gambar, diwarnain bagian-bagian hati itu bikin ada sesuatu, ada perasaan lain yang ternyata oh enjoy juga ya, oh jadi kayak pengen coba lagi gitu ya, berarti ini cukup efektif juga digunakan untuk usia-usia seperti kita gitu. Nah di sini kita bikin tuh bentuk hati, lalu kita isi hati kita dengan berbagai color, dengan berbagai warna. Nah lalu kita terjemahkan itu warna itu untuk warna apa, kayak misalnya di gambar ini, ternyata pada saat itu hatinya happy-nya cuma sedikit tuh teman-teman, yang oranye. Ada sedikit ada happy dan sad-nya tuh lumayan banyak. Mungkin tadi teman-teman yang ngerasa ada happy-nya, ada cemasnya, ada khawatirnya. Nah, teman-teman bisa tuh diterjemahkan itu ke dalam si hatinya, digambarin, diwarnain cemasnya seberapa banyak, apakah lebih banyak daripada happy,
happy atau ada ketakutan di sana. Nah, kalau di sini dia tampaknya lebih nervous ya si yang membuat hati ini. Ternyata ada feeling guilty tuh deh, ada ujungnya di ujung hitam kecil gitu ya, ada perasaan bersalah. Nah, itu akan membantu kita juga untuk mengetahui, oh ternyata perasaan aku tuh seperti ini gitu. Pada saat sesi art terapi yang aku lakukan beberapa waktu lalu, ternyata aku baru ketahuan tuh, aku ngerasa, oh ya ampun aku ngerasa ini banget ya, ngerasa lelah banget gitu. Padahal kalau sehari-hari ya ngerasa lelah tapi ya dicuekin aja gitu. Tapi pada saat itu disampaikan lewat warna gitu-gitu, kok kayaknya lebih enteng gitu ya rasanya. Lalu selanjutnya ada juga namanya coloring journal. Mungkin ini sudah disampaikan secara lebih detail sama Eka di hari kemarin, hari pertama. Nah, tapi di sini adalah jurnal ini kan memang macam-macam ya. Intinya sih jurnal ini catatan kita, ada yang kita mau ekspresikan lewat tulisan atau biasanya memang macam-macam. Nah, di sini kita dengan melukis warna-warna, memberikan sentuhan warna-warna, sentuhan bentuk-bentuk gitu kan. Itu lumayan banget untuk memetakan kondisi emosi kita ini teman-teman. Di sini aku kasih sumbernya juga kalau teman-teman perlu pengen lihat lebih banyak. Lalu yang selanjutnya nih doodling nih, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada juga yang masih belum paham doodling itu seperti apa. Ini adalah gambar sederhana atau bisa juga berupa garis acak dan abstrak. Yang di sebelah kiri itu adalah bentuk doodling yang ada bentuknya, ada gambar-gambar sederhana biasanya. Lalu ini yang sebelah kanan ini ada dia nggak ada gambar, nggak ada bentuk menjadi figur tertentu gitu, tapi dia berupa garis-garis acak dan abstrak. Kita coba tonton sebentar di sini. Nih teman-teman dilihat proses doodling. Tuh dia membuat garis-garis aja tampak kayak garis-garis asal-asalan tapi dilakukan berulang-ulang di situ. Nah, ada proses pengulangan, teman-teman. Nanti akan kita sampaikan apa sih efek proses pengulangan ini pada aktivitas kreatif kita gitu. Lihat di situ dia berbagai macam bentuk garis. Yang pertama dia kayak setengah-setengah lingkaran, lalu yang kedua ada garis-garis diagonal, yang ketiga dia lebih patternnya tuh ke bulat gitu, bulat yang diisi oleh garis-garis juga. Oke, kurang lebih seperti itu nih teman-teman. Selanjutnya tadi doodling ya, nih painting and drawing gitu. Painting kita bisa menggunakan media kanvas, kita bisa menggunakan media kertas gitu ya. Ini drawing, ini gambar aku nih teman-teman. Coba ngegambar karena waktu itu aku ngerasa kayak lagi jenuh banget, lagi Eka mungkin tahu ini lagi ngerjain banyak banget kasus, lagi aduh pusing banget dan coba merelekskan diri ini padahal aku ngabarnya maksudnya ya lihat aku karena aku nggak terlalu kreatif sih ya untuk drawing atau painting gitu, tapi pengen aja nyoba sesuatu yang beda gitu. Dan caranya yang aku lakukan waktu itu adalah melihat dulu, melihat apa namanya tuh, mencari ide, melihat-lihat gambar gitu-gitu, ya nggak apa-apa gitu. Itu adalah cara yang kita lakukan untuk mendapatkan ide yang bisa akhirnya kita contoh, yang bisa akhirnya kita aplikasikan, seperti itu teman-teman. Lalu kalau tadi art, ini adalah expressive writing, journaling tadi bisa jadi. Ini adalah cara yang juga efektif untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan kita selain art gitu kan. Beberapa orang mungkin merasa art bukan gayanya atau dia merasa lebih tegang kalau harus melukis, harus menggambar gitu. Tapi kalau menulis karena memang sudah terbiasa, apalagi zaman teman-teman sama Eka gitu, kita masih satu generasi kayaknya nih Kak. Karena zaman aku SD juga masih itu Kak, masih diary terus apa bagi-bagi itu sama teman-teman itu kan masih sama. Jadi masih nulis diary kalau zaman SMP kalau nggak salah.
Nah, itu adalah cara yang efektif yang tadi teman-teman bilang juga, yang itu ternyata kita lupakan ya, di kehidupan kita yang sudah dewasa ini. Nah, expressive writing ini macam-macam, kita bisa membuat puisi nih teman-teman, lalu kita bisa juga dalam bentuk metafor, dalam bentuk perumpamaan. Nah, ini juga ada beberapa yang, aku baca di literatur, jadi kalau misalnya kita pengen lebih kreatif, kita bisa menulis cerita gitu. Tapi kalau misal seandainya kita lagi sedih, kita bisa tuh membuat puisi. Tapi ini enggak harus ya ketika sedih, kayaknya lebih cocok puisi. Atau aku lagi nggak minat puisi ya nggak apa-apa gitu. Lalu kalau kita lagi mencari cara nih untuk bercerita ke orang lain tentang masalah yang kita alami, nah, menulis ternyata bisa memetakan pikiran kita nih, membantu mengatur apa-apa aja sih yang ingin kita sampaikan ke orang itu gitu, sehingga nggak perlu waktu yang lama atau nggak perlu menceritakan hal-hal yang nggak perlu kita sampaikan gitu, teman-teman. Nah, menulis ini membantu kita melepaskan emosi yang dirasakan atau tadi memetakan pikiran yang runyam. Nah, teman-teman di sini ada beberapa contoh untuk menulis kreatif, jadi tidak hanya menulis cerita saja, tapi di sini ada gratitude log gitu. Jadi kita bikin tuh di kertas, kita bikin ini bisa apa aja ya teman-teman ya, ini sebagai contoh aja. I am grateful for, diisi aja dibikin kayak sinar matahari gitu ya. Terus kita isi tuh, aku paling baik, kemampuanku paling baik nih gini 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 gini, ditulis terus ditambah warna-warna gitu yang membedakan setiap kemampuan kita, misal gitu. Terus ada juga namanya My Gratitude Jar gitu. Jadi kita membuat toples, ngegambar toples, lalu kita isi tuh apa namanya, kita gratitude-nya untuk hal apa gitu di kehidupan kita atau di diri kita gitu. Kita isi aja, ditulis ibaratnya tuh dimasukkan ke dalam jar-nya, membuat itu lebih apa ya, lebih terlihat, lebih terkumpul. Ternyata banyak loh kemampuan kita. Oh, ternyata banyak loh yang aku bisa. Ternyata banyak loh hal yang 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 harusnya aku syukuri, seperti itu misalnya teman-teman. Lalu ada juga nih, ada gratitude journal gitu. Kalau journal ini dia lebih ke tulisan-tulisan gitu. Kita tulis, biasanya kita petakan dulu tuh apa-apa aja, karena itu biasanya akan membantu kita gitu. Untuk yang tidak terbiasa menulis atau bingung mau menulis apa, kita bikin aja dulu kotak-kotaknya apa-apa yang akan kita tulis gitu. Selanjutnya ini, ada balon gitu kan, letting go gitu. Ada hal-hal yang bikin kita tadi, kalau ada teman-teman tadi kan merasa cemas, merasa khawatir. Nah, apa sih yang harus kita khawatirkan? Apa sih sebenarnya perasaan ini gitu ya? Oh, ternyata aku khawatir karena, aku harus, pergi nih di masa pandemi gini, tapi aku harus keluar misal ya. Aku khawatir tadi aku cerita sama temanku, harusnya itu nggak aku ceritain. Nah, tulis tuh teman-teman kekhawatiran itu di balon gitu. Jadi diumpamakan nanti ketika sudah kita tulis, kekhawatiran ini akan apa tuh, akan akan let go gitu, akan pergi gitu. Meskipun yang namanya khawatiran pasti dia akan datang dan pergi, tapi itu akan memudahkan kita dengan cara kita membiasakan untuk menulis kekhawatiran, let it go gitu ya. Lalu, ada juga My Cup of Feelings gitu. Jadi, kita bisa kalau tadi kita pakai hati, kalau ini kita gambar, ini apa sih namanya, cup, gambar, apa sih kalau ini, gelas gitu ya, terus kita bisa, eee, coloring gitu, sama sih kayak yang hati tadi, kita bisa warnain perasaan-perasaan kita, terus kita namakan, oh kalau aku lagi kesel, yang biru ini aku lagi sedih, yang pink ini aku lagi happy, yang ini aku lagi cemas gitu. Lalu ada juga nih kita, selain perasaan, tadi ada juga,
my self care plan gitu. Jadi kadang kita ini kan sering sekali lupa dengan, kebutuhan diri gitu, apalagi tadi ada juga yang ternyata banyak kegiatannya, lupa tuh, kebutuhan dirinya apa gitu, sehingga kita perlu sebenarnya merencanakan, walaupun itu hanya rencana kadang-kadang, tapi ya perlu kita rencanakan gitu, perlu kita, apa ya, menghargai diri kita, perlu kita apa ya, memprioritaskan dulu diri kita, setidaknya dalam perencanaan beberapa hari ke depan, kita tulis gitu. Oh, secara mental aku self care aku, rencananya aku akan apa. Oh, secara fisik self care aku akan do some exercise gitu. Kalau kayak aku sekarang, apa ya, untuk self care aku setidaknya beberapa hari sekali itu aku udah mulai rutin olahraga meskipun cuma 15 menit misalnya gitu ya teman-teman, tapi itu adalah, bagian dari self care gitu kan. Lalu, secara emosional aku mau apa, oh aku mau chit-chat sama temenku walaupun sebentar, walaupun via apa nih, via telepon sebentar, tapi harus aku, sediakan waktu, misalnya seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah musik. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, mendengarkan musik tuh umum gitu, digunakan untuk melepaskan ketegangan atau emosi negatif yang dirasakan. Tapi, apa ya, mungkin kadang kita nggak sadar juga, oh, bener ya mendengarkan musiknya ternyata bisa meredakan emosi gitu. Kalau kayak aku biasanya, dengan lantunan atau aku cuman bersenandung, kalau aku lagi kesel misalnya sama anak-anak ya, daripada aku marah-marah, aku mencoba nih mencoba memaksakan mulutku untuk kayak bersenandung gitu kan. Dan ternyata itu membuat lebih apa ya, aku ya, lebih rileks gitu, jadi mulutnya tetap dipakai, cuman nggak marah-marah, jadinya aku bersenandung aja. Jadi kadang anakku tuh nanya gitu, "Kok mama nyanyi sih, kok mama malah nyanyi? Kan mama lagi kesel," ya gitu kan. "Iya, mama, lagi nyanyi biar nggak bertambah kesel," seperti itu, misalnya gitu teman-teman. Nah, mengekspresikan diri dengan musik ini bisa dengan cara mendengarkan musik, bisa dengan cara bernyanyi, bisa dengan cara yang kayak tadi bersenandung, atau bermain alat musik. Terus gimana sih tips untuk memulai musik? Mengekspresikan diri lewat musik. Yang pertama nih, menurut literatur yang aku baca tuh, merekam suara atau cerita sendiri dan dengarkan secara reguler nih teman-teman. Jadi coba aja rekam suara gitu, terus lama-lama bisa jadi dibikin podcast kali kayak Eka ya. Lalu, kalau untuk musik tentu kita perlu mendengarkan musisi lain gitu. Jadi, kita punya referensi biar nggak bingung tadi memulai dari mana, tapi fokus pada ekspresi musiknya. Kenapa kita perlu mendengarkan musisi lain, terus ekspresi musiknya seperti apa, ada yang lebih suka nge-beat, ada yang lebih suka slow, ada yang lebih suka jazz, mungkin gitu ya. Karena itu akan memberikan motivasi dan ide untuk bermusik gitu bagi kita. Lalu pilih instrumen yang bisa dipraktikkan secara teknis. Kalau memang kita udah bisa mempraktikkan satu atau 2 instrumen, kita mengeksplor ritmenya lebih cepatkah, volumenya dieksplor, beat-nya seperti apa, dan dilakukan secara berulang-ulang gitu. Itu akan, tanpa harus, apa ya, benar, tanpa harus menjadi suatu produk lagu, tapi ya kita main aja gitu. Dan itu ternyata bisa membantu kita untuk memulai nanti, menjadikan musik salah satu, ekspresi emosi kita. Lalu yang terakhir adalah membayangkan diri sebagai storyteller gitu, namun tanpa verbalisasi, melainkan melalui alunan musik gitu. Jadi visualisasikan adegan yang ingin kita sampaikan lewat ritme kah, lewat volume yang lebih kencang, mungkin lewat beat yang lebih lebih apa, intens atau lebih slow gitu. Itu fungsinya untuk mengkomunikasikan cerita kita. Selanjutnya ini adalah movement based creative expression gitu. Nah, fokusnya yang terakhir ini adalah fokusnya pada kegiatan fisik dan dilakukan secara nonverbal nih. Bisa melalui gerakan tubuh dan pikiran dengan cara yang kreatif. Karena ini ternyata dapat mengurangi ketegangan dan kecemasan.
plus ini ada plusnya juga, bermanfaat untuk kesehatan secara fisik kita gitu. Jadi ada gerakan-gerakan, tarian-tarian. Nah, di sini melakukan gerakan tanpa harus mengikuti pola tertentu gitu. Terserah bebas gitu ya. Kadang kita kayak cuman apa namanya? Dengan bergerak ketika kita marah gitu kan, marah itu kan intens ya energinya, dengan dialihkan dengan bergerak tadi akan mengurangi kita tadi biar tidak impulsif harus melempar barang biar marahnya terekspresikan gitu kan, atau bisa juga menari dengan pola tertentu. Jadi dalam konteks kita mengekspresikan diri boleh dengan pola tertentu, boleh bebas gitu. Ini ada resource-nya, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, sebenarnya apa sih yang proses yang terjadi dalam diri kita ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan kreatif tadi, teman-teman? Yang pertama tadi mungkin aku ada bilang pengulangan-pengulangan. Tadi mungkin aku beberapa kali bilang apa sih? Ternyata pengulangan-pengulangan itu, baik itu pengulangan mengenai ritme kah, pengulangan mengenai suara kah, pengulangan gerakan-gerakan, entah gerakan seluruh tubuh atau gerakan-gerakan tangan, atau kalau aku biasanya jahit tuh ya, kan pengulangan tuh, untuk jahit yang itu ngulang gitu aja. Nah, di situ ada proses yang memberikan efek namanya terapeutik. Efek terapeutik ini efek yang dapat menenangkan, kondisi emosi kita nih, teman-teman. Lalu ada juga, dalam proses kita melakukan kegiatan kreatif tadi, kita menyelipkan terus atau seyogyanya ada proses refleksi juga nih, teman-teman. Nah, refleksi itu apa sih? Kita bertanya pada diri sendiri nih, teman-teman. Misalnya, apa ya yang aku rasain sekarang ya? Marahkah? Keselkah? Atau apa ya gitu ya? Lalu kenapa ya aku mesti marah dengan masalah yang tadi ya? Jadi ada proses-proses kita self talk, kita berefleksi gitu. Rasanya kok lebih sebel ya? Apa yang bikin aku lebih sebel ya gitu? Aku capek ya? Kok rasanya mudah sekali marah gitu kan. Nah, proses-proses refleksi ini tentu akan memudahkan kita gitu. Di sini saya sampaikan emosi yang lebih tenang gitu dengan ada pengulangan, dengan adanya efek terapeutik tadi, ada proses refleksi juga dalam kita berkegiatan, membantu diri kita memetakan pikiran, sehingga kita bisa melihat nih situasi yang kita hadapi sekarang lebih objektif. Akhirnya kalau kita lebih objektif, kita lebih tenang gitu ya, kita bisa mencari strategi penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi secara lebih efektif, gitu teman-teman. Nah, sekarang aku mau ngajak beraktivitas lagi nih teman-teman. Nah, tadi kan aku udah sampaikan ya teman-teman ya, ada banyak cara untuk kita mengekspresikan perasaan. Boleh dong teman-teman silahkan pilih mau cara apa, silahkan teman-teman ekspresikan perasaan yang teman-teman alami sekarang atau tadi siang atau beberapa hari yang lalu dan yang belum sempat terekspresikan, silahkan dipilih. Di sini aku akan sampaikan lagi, dilihat lagi, teman-teman boleh pilih mau melukis kah, mau menggambar hati kah, mau di sini doodling kah, tadi udah lihat kan ya garis-garisnya, lalu bisa menggambar nih atau membuat gratitude jar gitu kan, silahkan. Mudah-mudahan di sebelah teman-teman ada ini ya, ada kertas, ada pulpen, ada sedikit pensil warna, atau kalau tidak ada pensil warna boleh dengan pulpen saja. Silahkan, kita kasih waktu berapa Eka? Bisa kita kasih waktu 5 menit gimana? Boleh, 5 menit. Dikasih Ambil waktu dulu ya, teman-teman ya. pulpennya. Silahkan, kalau memang yang pensil diambil warna. pulpennya. Nih. Betul. Eka juga boleh loh, Kak. Oh iya. Mari kita cari ya alat-alatnya. Boleh kok, kita kasih waktu kok buat teman-teman mengekspresikan perasaan yang belum sempat terekspresikan. Tadi teman-teman bisa pilih
mau gratitude jar kah, mau my heart is, mau doodling, bikin garis-garis, lingkaran-lingkaran, atau yang terbiasa udah terlatih mau menggambar, silahkan ya teman-teman ya, bebas. Nanti tolong di apa namanya tuh, dibuka ininya ya, kayak kamera ya Kak, biar kita bisa melihat bareng-bareng nih. Ya mungkin kayaknya beberapa teman-teman lagi siap-siap nih. Siska Iya, mungkin boleh lagi kita kasih siap-siap waktu. nyiapin kertas gitu, atau Tiara tadi. Atau Teh Vika mungkin lagi siap-siap. Bebas teman-teman mau milih yang mana dari aktivitas yang tadi udah dijelasin sama Kak Tiara. Nah, teman-teman mau bikin list tuh kayak gratitude journal gitu. Dari perasaan yang teman-teman rasakan tadi tuh, kan banyak tuh lagi ngerasain apa nih sekarang. Gitu. Bisa teman-teman bikin aktivitasnya. Kak Tiara mau nanya boleh nggak? Oke. Oke, Eka, ada yang mau nanya tuh? Kak Vika belum bisa untuk ngegambar Kak sekarang. Lagi mengerjakan aktivitas yang lain. Gak apa-apa Kak Vika. Nah, kita tunggu dari teman-teman yang lain nih. Tadi ada yang mau nanya sekarang atau nanti pas Q&A? Oke, sekarang Kak Laras, kita tunggu 5 menit. 5 menit ini sudah berlangsung sekitar 2 menit, jadi waktu kita tinggal 3 menit lagi. Nanti teman-teman bisa tunjukkan melalui video apa yang telah teman-teman bikin untuk mengekspresikan emosi yang tadi Kak Tiara telah jelaskan. Oke. Boleh teman-teman, take your time ya teman-teman ya. Eka juga silahkan. Karena aku ngerasa kemarin kayak cuman ngegambar gitu tuh, oh ternyata memberikan efek juga ya di antara kesibukan yang kadang kita udah nggak sempat lagi ngerasa gitu. Tapi kayak diberikan waktu gitu sebentar untuk berpikir apa sih emosi yang aku rasain. Itu wah asik sih. Di sini mungkin yang lagi mau letting go perasaan-perasaan cemas, kekhawatiran. Nah, apa tuh Putri? Putri. Ya. Oktober, terus itu doodling ya? Oh ya. Aku lebih ke ini sih, Boleh jurnal di-share. drawing gitu, Kak. Oke, bisa di-share nggak itu apa yang dirasain? Capek, lagi capek banget, nggak tahu dari udah lama sih ngerasain capeknya, cuma hari ini juga capek lagi. Jadi ini tanggal 9, jadi kayak gini. Oke, ini adalah jurnal yang sudah Putri lakukan ya selama beberapa hari ya, dan dari situ kelihatan setiap harinya ngerasa kayak capek gitu ya. Iya, betul. Oke, Putri, makasih ya udah sharing. Putri, kalau butuh lebih lanjut untuk apa ya, untuk melepaskan atau merilis apa ya kondisi dirinya, boleh nanti kontak Eka atau kontak aku gitu ya Put ya, karena kalau capek kita yang terus menerus selama 2 minggu atau lebih, nah itu kan mesti kita kelola gitu, apakah masalah lelahnya ini karena pure memang kebutuhan fisik kita, mungkin juga karena tidak seimbangnya pola makan, pola tidur, dan aktivitas, atau memang banyak dipengaruhi dengan kondisi emosi kita gitu. Lelah, terus sulit merasa bahagia. Nah, itu kan harus kita kita kelola gitu ya Putri ya. Iya, siap, Kak. Ada satu lagi ya. Boleh Iya. Siska share apa itu Siska? Gambar, oke, gambar ini ya. Gambar jar gitu ya Siska ya. Oke, jadi ceritanya kan lagi malu nih. Mm-mm. Pengennya sih kayak
Oh, jadi ceritanya cerita singkat aja sih. Eh, tadi sore ya di tempat kerja dia melakukan kesalahan kecil gitu ya, mungkin kecil tapi kadang suka ngerasa malu kan, aduh kok ngelakuin hal yang kayak gitu. Nah rasanya tuh pengen masuk, pengen apa ya, pengen menghilang dari semua ini gitu, maksudnya pengen masuk ke dalam botol gitu ya, pengen tutup matanya gitu, nggak mau lihat siapapun gitu kan, tapi berusaha untuk tetap bisa keluar gitu. Kenapa ini ada panas tetap bisa keluar, nggak bisa terusan apa ya, bukan nggak bisa mengikuti keinginan sendiri untuk flight gitu ya. Tapi harus bisa keluar. Ini kalau nggak jelas nih ceritanya dunia ya. Jadi ceritanya ya harus keluar karena pasti setiap kesalahan tuh ada yang bisa kita pelajari gitu. Jadinya biar kita bisa apa ya, better world gitu ya, untuk mengambil pelajaran dari kesalahan kita. Gitu sih. Itu mungkin nyambung nggak ya gambarnya? Nyambungin aja. Oke. Makasih Siska. Ya nggak apa-apa karena kita kan di sini untuk mengekspresikan emosi kita gitu. Siska udah bisa menggambar emosi atau perasaan. Itu mudah-mudahan merasanya juga agak lebih ringan meskipun ya pasti perasaan itu tetap ada, apalagi baru tadi pagi ya Siska ya. Mudah-mudahan nanti Siska bisa tuh praktekin cara-cara yang lain juga biar Siskanya lebih ngerasa lebih rileks gitu kan, karena secara kognitif, secara pikiran, secara logiknya Siska udah dapet nih, oh bahwa kita memang kadang ada hal-hal yang perasaan malu, tapi kita harus apa ya, go through this gitu, kita harus melewati ini semua gitu. Oke Eka, mungkin makasih ya Siska sudah berbagi. Kita lanjut ya Kak ya, ada sedikit lagi. Oke. Kasih teman-teman yang udah apa ya, udah sharing gitu ya, udah mencoba, mudah-mudahan nanti bisa dicoba lagi cara-cara yang lain. Nah, apa sih sebenarnya hambatan kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang kreatif gitu? Yang pertama, banyak sekali sebenarnya hambatan yang kita rasakan gitu kan, ketika kita memulai. Tadi juga di video sudah disampaikan sama yang suka nggambar tadi, memulai itu memang sulit gitu. Yang pertama kita merasa diri tidak berbakat gitu, tidak mampu. Ini yang paling besar kita rasain. Aku nggak bisa, aku udah mental block dulu gitu kan. Terus yang kedua adalah merasa bingung harus mulai dari mana ya, mau gambar apa ya, mau bentuknya apa ya, mau pilih warna apa gitu. Terus berpikir harus memiliki peralatan khusus nih untuk berkreasi. Wah, berarti kalau art aku harus beli ini dong, beli kuas dong, aku harus beli kanvas dong, aku harus nyiapin ini dong, nyiapin itu gitu. Lalu ada juga yang merasa tidak memiliki cukup energi untuk berkreasi karena aku udah lelah banget dalam sehari-hari, mana mungkin aku punya waktu untuk berkreasi gitu. Yang selanjutnya kita punya ekspektasi yang tinggi terhadap hasil gitu. Wah malu dong ngelakuin ini gitu, jelek banget hasilnya nih, kok kayaknya nggak sesuai gitu kan. Apalagi beda banget sama yang ada di medsos orang hasilnya gitu. Terus yang terakhir adalah kita merasa khawatir dengan penilaian dari orang lain gitu. Kita khawatir kok kita cuma segini, kok dia lebih bagus dan lain sebagainya. Itu kurang lebih hambatan-hambatan kita dalam mencoba atau memulai melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Mungkin teman-teman di sini ngerasa nggak sih seperti itu? Lalu selanjutnya tips ya, yang terakhir adalah tips. Apa sih tips kita biar kita bisa berkreasi atau kita bisa memulai kegiatan yang kreatif? Yang pertama adalah mulai dari kegiatan yang disenangi dan kita merasa mampu melakukannya nih teman-teman. Jadi jangan dimulai memang kalau kita belum merasa nggak mampu untuk melukis ya, jangan dimulai untuk melukis dulu gitu. Mulailah misalnya kita lebih mampu bikin yang tadi aja deh, yang gratitude journal jar aja deh, atau ini kayaknya lebih mudah gitu, atau yang heart aja deh, kayaknya lebih mudah, aku cuman mewarnai-warnai. Nggak apa-apa, pilih aja dulu dari kegiatan yang paling disenangi dan kita merasa mampu melakukannya. Lalu yang kedua adalah cari referensi-referensi nih teman-teman. Kalau sekarang banyak, mungkin aku paling seneng tuh buka Pinterest gitu ya.
atau apa etsy.com atau banyak banget referensi YouTube gitu ya. Fungsinya apa? Biar kita punya ide apa aja sih yang harus dilakukan. Tadi mungkin aku udah cerita di awal waktu aku memulai untuk mencoba itu menggambar pakai watercolor gitu kan. Aku cari referensi dulu karena aku nggak tahu harus kayak gimana gitu. Jadi mudah-mudahan di sini juga tadi aku udah nyampein sumber-sumber, teman-teman bisa klik gitu di situ. Lalu mulai dari peralatan yang ada nih teman-teman, kalau kita baru mau membeli dulu untuk mengekspresikan emosi kita, ya emosinya dirasain kapan, diekspresinya kapan, jadi kan nggak match gitu. Jadi ya peralatan yang ada, tadi udah aku sampaikan ke teman-teman, coba cari apakah di sebelah ada kertas, ada pulpen, ada pensil warna, atau apapun deh yang kira-kira bisa membantu untuk mengekspresikan emosi atau perasaan atau pikiran yang tadi. Lalu yang penting juga ini menyiapkan tempat yang aman, yang rileks, yang nyaman untuk berkegiatan nih teman-teman. Terus jangan sedih kalau misal seandainya kok kayaknya rumahku sumpek banget, aku nggak tahu gitu di mana. Aku dulu sempat kayak ngontrak gitu, rumahnya kecil, tapi aku bikin pojok khusus untuk aku di antara banyaknya barang anak-anak dan segala macam. Ada paling space semeter kali semeter mungkin gitu. Nah, itu adalah pojok untuk aku gitu. Pojok untuk aku menenangkan diri situ, aku untuk berkegiatan, relax gitu, ngerjain beberapa aktivitas gitu. Jadi nggak harus nunggu ada space yang luas, nggak harus nunggu ada tempat yang bagus untuk kita merasa tempat yang aman untuk kita sendiri. Jadi kayak tempat sendiri aja gitu. Lalu yang selanjutnya adalah kita jujur terhadap perasaan, pikiran, dan emosi yang dirasakan oleh kita gitu. Karena tadi kita tidak perlu, ini adalah kita untuk mengekspresikan emosi kita, mengekspresikan perasaan kita tidak perlu penilaian dari orang lain, ini adalah untuk dari kita untuk kita. Jadi jujurlah pada apa yang kita rasakan saat ini. Yang terakhir adalah mengevaluasi apakah kegiatan ini memberikan dampak positif untuk diri gitu. Kalau ternyata kegiatan ini tidak memberikan, dilakukan berulang-ulang tapi kok enggak juga gitu kan, udah dicoba yang lain tapi enggak juga, berarti ada sesuatu nih, apakah level masalah kita atau intensitas perasaan kita itu terlalu tinggi sehingga aktivitas ini tidak bisa mengcovernya, maka kita butuh cara yang lain, mungkin cara yang lebih terstruktur atau cara yang lain gitu, yang lebih profesional tentunya. Lalu yang terakhir adalah memiliki support system, memiliki komunitas untuk kita berkreasi bareng gitu. Adik iparku itu karena dia hobi melukis, menggambar, dia punya komunitas sama teman-temannya, bikin, terus mereka bikin tema-tema gitu. Misal minggu ini ada temanya space, minggu depan temanya ini, dan siapa aja tuh bisa ngikutin itu gitu temanya. Jadi dengan adanya teman-teman yang punya minat yang sama gitu, kita bisa bertukar ide, kita bisa bertukar informasi di mana peralatannya, dapatnya, belinya, atau peralatan apa yang disiapkan, dan itu akan memaintain kita untuk lebih menjaga kondisi emosi kita, menjaga kita untuk, dan memotivasi kita sih sebenarnya untuk bisa berkreasi yang lebih baik lagi atau lebih kreatif lagi gitu teman-teman. Kayaknya udah ya Eka ya. Oke. Ini teman-teman kalau yang tadi misalnya sudah menulis atau melukis tapi belum sempat di-share di sini, teman-teman bisa mention aku ya di Instagram ini Tata Tayarah, nanti bisa teman-teman mention apa yang udah dibuat tadi, kita bisa discuss di situ. Terima kasih semuanya. Mungkin aku kembalikan dulu ke Eka ya. Silahkan Eka. Sip, terima kasih Kak Tayara. Kak Tayara jadinya ya. Gara-gara Instagramnya Tayara. Oke. Seru banget ya teman-teman materinya Kak Tiara hari ini, kayak banyak banget tuh yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil, yang bisa kita aplikasikan nih untuk strategi-strategi dalam menghadapi masalah atau dalam mengekspresikan emosi-emosi yang kita rasakan. Nih dari Nurul,
Halo Kak Tiara, mau nanya, kalau misalkan untuk coloring book yang memang sudah ada template-nya, termasuk creative activity, atau tidak? Terus mempunyai efek yang sama atau enggak dengan jenis-jenis creative activities yang tadi disampaikan? Gitu, gimana Kak? Oke, makasih Nurul. Ya, memang tadi udah disampaikan sama Eka ya, kalau sekarang tuh lebih banyak lagi variasi-variasinya sebenarnya gitu. Untuk coloring book yang udah ada template-nya, aku pernah tuh dulu. Jadi kayak apa namanya nge ngewarnai tuh Kak. Jadi kecil-kecil gitu ya. Ini semakin kecil, semakin ini gitu kan. Uh, Tanyakan lagi sih sebenarnya karena ini adalah konteksnya mengekspresikan emosi kita, pikiran kita, perasaan lebih personal sih efeknya ya. Aku sih mikirnya gitu. Karena gini ada kayak untuk template gitu, ada untuk beberapa orang ternyata itu nggak efektif loh. Kayak makin ngejelimet lo harus ngikutin pola yang udah ada gitu. Nah, berarti cara itu nggak cocok sama dia. Tapi aku mendingan aku ngegambar sendiri, mendingan aku menciptakan sendiri. Nah, itu adalah cara yang lebih efektif gitu untuk si A misalnya gitu. Jadi kalau Anissa mau mencoba gitu kan, mencoba template, silahkan gitu kan, nanti efeknya akan kerasa kok di kitanya gitu, lebih nyamannya yang seperti apa gitu. Oke, semoga menjawab ya dari Nur. Jadi sesuai dengan kita sendiri nyamannya, kita gunain yang gimana gitu. Apakah kita butuh kertas yang kosong aja gitu, kita yang berkreasi sendiri, atau emang kita tipenya ya harus dipandu dengan template, misalnya kayak gitu. Nih, Betul. ada lagi nih Kak dari Anissa Wardani Putri. Kak Tiara, aku biasanya kalau lagi emosi itu suka gambar atau nulis gitu. Tapi kadang juga suka tiba-tiba marah juga, jadi ngomel-ngomel nih Kak. Itu emang wajar ya Kak, atau gimana tuh? Gitu. Makasih Kak. Jadi Nah, gimana? maksudnya, makasih ya Nisa ya, wah seru banget nih. Maksudnya Nisa ini apa namanya, ketika ngegambar suka tiba-tiba marah gitu pada saat menggambar kah gitu ya? Sepertinya ya Kak ya. Jadi ketika pengennya rilis tension atau rilis emosi dengan menggambar, pada proses menggambar itu tiba-tiba kesel gitu, marah gitu kan. Apakah wajar? Nah, kalau memang intensitas emosi kita tuh lagi intens gitu, lagi high, ada namanya high intensity emotion gitu kan. Kayak tadi misal senang yang berlebih atau marah yang berlebih, kesel yang kadang kan memang ada ya kita ya keselnya kesel banget gitu. Itu wajar-wajar aja gitu. Yang kita rasain kan toh belum kita mengekspresikan emosi ini belum tentu kita bisa rilis gitu. Jadi dalam proses kita menggerakkan tangan kita, dalam proses kita memilih color, dalam proses kita memilih membuat bentuk-bentuk itu ada proses dalam diri kita itu emosi kita sedang bergejolak di situ gitu. Lanjutkan Ya, saja kalau mungkin maksudnya gini nih Kak. Jadi kadang Anissa suka gambar atau suka nulis, tapi kadang juga suka ngomel-ngomel sendiri gitu di luar aktivitas nulis sama gambar itu gitu. Nah, ngomel-ngomel sendiri dan marah-marah itu wajar nggak Kak? Gimana tuh Kak? Gitu mungkin ya maksudnya ya. Oke, I see. Oke, Nis, itu mungkin ekspresi emosi tiap orang tuh beda ya, Anissa ya. Jadi kalau ngomel-ngomel sendiri terus nggak ada orang, nggak ada yang salah sih ya, Nis. Ya itu adalah salah satu cara kamu untuk mengekspresikan perasaan kamu gitu, Nisa. Tapi kalau seandainya mungkin ada orang, itu konteksnya lebih ke masalah relasi aja, sosial aja gitu kan. Biasanya, kenapa sih dia suka marah-marah. Tapi kalau kamu konteksnya sendiri itu adalah cara kamu untuk mengekspresikan kekesalan kamu dan itu tidak mengganggu keseharian kamu dan itu tidak setiap saat kamu lakukan, itu nggak apa-apa kok Nis gitu kan. Kalau misal seandainya kamu mau menguranginya, tadi pilih aja gitu kreatif activity yang lain yang bisa mengcover. Mungkin gambar saja belum cukup untuk kamu gitu, karena tadi balik lagi ke diri kita, ada orang yang tadi cukup dengan gambar yang udah ada template-nya itu dia udah bisa rilis, tapi ada orang yang ngelakuin gambar tapi ternyata belum cukup, kamu bisa misalnya mencoba menulis gitu. Apa tuh yang kamu tadi yang kemarin mungkin Nisa udah ikut belum ya, yang Eka kemarin journaling gitu, kamu tulis tuh apa sih yang mau kamu omelin gitu di jurnalnya
gitu sih. Mudah-mudahan membantu ya, Nis. Iya, mungkin bisa juga dengan musik atau dengan gerakan ya Kak ya. Banyak banget tuh aktivitas lain yang bisa digunakan untuk menyalurkan energi gitu. Betul, betul, betul. Nah, ada lagi nih Kak pertanyaan dari Sofia. Kalau pengalaman Kak Tiara lebih sering melakukan creative art yang mana? Terus gimana ya Kak caranya supaya bisa konsisten melakukannya? Karena aku pribadi suka moody. Hehe, kalau lagi mau rajin, kalau lagi mau rajin, kalau enggak jadinya suka skip aja gitu. Halo Sof. Jadi Sof, karena konteks kita adalah mengekspresikan emosi, itu lebih tadi ke apa ya, personal Sof. Kalau kamu memang lagi mood tidak merasa tidak mau, merasa tidak apa yang namanya, ya lagi nggak mood untuk melakukan sesuatu yang kreatif, ya berarti mungkin bukan itu Sof caranya gitu. Bisa cara yang lain gitu. Atau mungkin yang Sof pikirkan kreatif art misalnya adalah apa ya, tadi melukis, doodling, atau lagi nggak pengen aja, sosok bisa tuh dengan gerakan seperti itu, gitu sih Sof. Jadi apa ya, konteks di sini adalah mengekspresikan emosi sih, jadi sesuai dengan emosi yang kita rasakan. Lain halnya kalau memang apa ya, kreatif art sebagai hobi gitu. Atau sebagai hobi yang tadi, yang kayak aku mungkin yang menjahit itu apa ya, levelnya tuh udah berbeda karena ada hal yang lain selain mengekspresikan apa namanya tuh, emosi gitu kan. Misalnya ada tenggat, ada deadline gitu kan. Nah, itu akan beda lagi. Itu yang biasanya nge-fuse aku sih Sof, kalau aku ya. Jadi ada deadline biasanya nge-fuse, tapi jatuhnya itu bukan ke ekspresi emosi lagi gitu. Udah beda. Oke, semoga menjawab ya, Sosof. Oke nih Kak, ada lagi nih Kak dari Adam Setiawan. Kak Tiara, mohon izin, mau tanya, adik saya itu anaknya kreatif Kak, tapi emosinya labil, kadang jadi nangis dan diam, lalu suka sensitif gitu, karena sering melihat pertengkaran orang tua. Nah ini tuh karena sering melihat pertengkaran orang tua nggak gitu kali ya? Soalnya ada tanya, mengapa adik saya gitu ya? Gitu. Ada, makasih banget udah share gitu ya. Tapi di sini memang kita sulit ya dengan informasi ini. Anaknya kreatif, emosinya labil. Anaknya usia berapa gitu? Adiknya usia berapa? Karena kalau misalnya adik Adam ini di usia remaja, secara umum aja remaja tuh memang moodnya tuh swing mood gitu. Itu memang perubahan dari fisik, dari emosinya gitu di remaja. Tapi apa ya, sehingga kalau misal seandainya adik Adam ini adalah remaja, ditambah dia suka melihat pertengkaran orang tua, berarti 12 tahun kan remaja ya Adam ya, itu di usia SD kelas 6 atau SMP kelas 1. Nah, di situ biasanya mulai tuh swing mood, lebih kerasa di SMP, nanti lebih ini lagi, nanti akan menurun di SMA gitu. Ditambah ya, jadi dengan kondisi dia remaja, ditambah dengan dia melihat pertengkaran orang tua, bisa jadi itu memperparah kondisinya gitu. Dan bisa apa ya, kalau memang apa nih Kak, kalau memang apa ya, Adam butuh tadi tolong diinfokan, diajarin aja adiknya, diinfokan gitu, diajak berkegiatan bersama, pilih kegiatan-kegiatan kreatif yang tadi udah disampaikan tuh Dam, bisa di apa ya, biasanya kalau 12 tahun kita ajak main bareng atau ajak apa ya, art bareng atau ajak dance bareng gitu sih, untuk mengurangi ketegangan atau swing moodnya tadi gitu mungkin Kak. Iya, gitu ya. Jadi mungkin kan di sini kadang nangis dan juga sensitif gitu. Mungkin secara apa ya, kalau misalnya kita bicara langsung ke dia, mungkin dia lebih sensitif. Tapi di sini ada hal yang bisa kita gunakan nih. Dia cukup kreatif nih, kata Adam. Nah, mungkin Adam bisa apa ya, menyediakan tuh kayak membuat apa ya, wadah kreatif dia tuh tersalurkan dengan baik gitu. Entah dia kreatifnya di bidang gambar atau gimana gitu. Yang penting kita nih sebagai orang dewasa yang tahu, ya kita menyediakan sarananya gitu, agar dia bisa mengekspresikan emosinya ya sesuai dengan usianya juga gitu. Dan dia juga jadi bisa ngerilis emosi-emosi itu gitu. Apalagi bener banget kata Kak Tiara, lagi masa-masanya
menuju remaja ya, itu sebenarnya dari anak usia akhir remaja tuh Ya. banyak banget yang harus dia hadapi gitu, banyak transisi baik fisik maupun emosional kayak gitu. Iya, dan anak usia 12 tahun ini ya kayak cenderung dia nggak mau ditanya-tanya gitu kan, ditanya aja dijawabnya cuman singkat-singkat. Jadi ya memang kita nggak perlu banyak tanya, tapi tadi yang Eka sampaikan, kita fasilitasi, kita ajak bareng mungkin ya. Jadi kreativitas dia itu bisa diarahkan juga untuk mengekspresikan emosi yang dia rasakan gitu. Oke. Terus Kak, seberapa besar pengaruh pertengkaran orang tua itu ke psikologis adik saya Kak? Ada gitu. Oke. Aduh, ini udah masalah psikologis ya. Kalau pengaruh itu balik lagi ke setiap orang itu beda, Dam. Jadi lihat temperamen anak. Ada anak yang cenderung cuek. Jadi kalau memang orang tuanya berantem, ya dia nggak terlalu ngaruh ke dia gitu kan. Tapi ada anak memang yang tadi peka. Untuk adik ada mungkin dia tipe yang peka. Jadi mungkin memang akan lebih berpengaruh. Tapi di sini saya menyampaikan karena saya tidak tidak tatap muka langsung, saya tidak tahu langsung, tapi dari informasi yang Adam sampaikan, mungkin itu akan lebih berpengaruh ke adik gitu. Tapi di sini Adam sudah punya nih cara-cara, tips dan trik gimana membantu adik tadi gitu, dengan kegiatan-kegiatan kreatif yang tadi saya sampaikan. Iya, betul banget. Setuju sama Kak Tiara ya. Pasti kalau misalnya ada konflik di keluarga, pasti sangat berpengaruh ya ke tiap anggota keluarga malahan gitu. Apalagi ini pertengkaran orang tua misalnya. Tapi kita sebagai orang dewasa mungkin yang lebih dewasa daripada adiknya itu, misalnya daripada adiknya Adam, ya kita yang bisa kita lakukan adalah mencari solusi seperti yang kata Kak Tiara tadi. Gimana nih adik saya bisa jadi lebih lebih tenang gitu dalam kehidupannya, atau misalnya lebih rilis emosinya gitu. Mungkin kita lebih kita lebih fokus ke solusinya daripada penyebabnya aja gitu untuk sekarang ini. Tapi kalau misalnya ada mau konsultasi lebih lanjut gitu, mungkin Adam bisa mengkonsultasikan adik Adam dengan psikolog-psikolog gitu. Banyak banget sebenarnya psikolog klinis anak dan remaja ya kayak. Nah, mungkin kalau misalnya konfliknya malah berpengaruh ke yang lain-lain, berpengaruh ke sekolahnya mungkin, ke hubungan dia dengan teman dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikonsultasikan ke profesional kayak gitu. Gitu Adam, semoga menjawab ya. Semoga. Oke. Nah, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Pas ini kita waktunya 9.05, lebih 5 menit Kak Tiara. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin statement terakhir nih dari Kak Tiara nih. Kalimat terakhir dari Kak Tiara, apa nih Kak Tiara yang bisa disampaikan kepada teman-teman? Apa ya? Jadi bingung kalau ditanya. Intinya sih gini, untuk melakukan proses kreatif itu tadi jangan terlalu banyak mikir boleh karena kita perlu mencari ide dan segala macam, tapi lepaskan, kalau ibarat kata orang sekarang, hempaskan tuh di kertas, hempaskan saja gitu, karena nanti let it go. Kalau memang harus ada hal-hal yang mau di let it go gitu dengan cara-cara yang tadi kurang lebih, tapi teman-teman bisa nanti mencari lagi. Kalau sudah ada, biasanya ada sumber awal, itu akan terlink ke sumber-sumber yang lain yang lebih kompleks lagi gitu, sesuai dengan kepribadian masing-masing gitu ya, kayak